Bab 1431. Bam. Aduh. Tidak. Kumohon. Maafkan kami. Gelombang energi berputar menyebar, menghancurkan seluruh sub alam sebagai respons terhadap ledakan amarah makhluk tertentu. Anakku terbunuh. Suara marah seorang pria menggema saat dia menggertakkan giginya, tatapannya membuat para dewa yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya bergidik sebagai respons. Dia adalah juara alam Mong, makhluk terkuat di alam semesta yang lebih besar. Dia adalah seseorang yang mampu membunuh puluhan dewa sendirian, memiliki kekuatan dan otoritas yang tak tertandingi sejak awal era yang tak berubah. Sejauh sejarah dapat ditelusuri, dia mengendalikan alam Mong. Dan ini terjadi bahkan sebelum roh alam Mong lahir. Sepanjang sejarah, ia dipanggil dengan berbagai gelar yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya adalah gelar tertinggi yang digunakan. Raja Tuhan. Raja di antara para dewa, makhluk yang berkuasa tertinggi. Itulah dia. Dan di antara putra-putranya, Mon Dubadak adalah yang paling disayangi, seseorang yang menurutnya memiliki kesempatan untuk mewarisi kedudukannya di masa depan. Itulah sebabnya dia mengirimnya ke sub alam-alam Tilek tanpa pengawal. Lagi pula, hanya melalui musuhlah seorang juara akan lahir. Jika dia harus menghadapi dan membunuh 100 dewa primal sendirian dengan kultivasinya di alam dewa dasar, maka biarlah begitu. Lagi pula, mustahil bagi putranya untuk terbunuh karena dialah yang melindungi mekanisme kebangkitannya. Dan sampai sekarang, bahkan saat menghadapi selusin dewa primal, Mon Dubadak sama sekali tidak dirugikan. Tapi tiba-tiba, dia mati secara tak terduga. Inilah yang tidak dapat dipahami oleh Raja Dewa, juara alam Mong. Di bawah amarahnya, tak satu pun dari dewa alam Mong lainnya berani bernapas, tercekik, bahkan hampir sampai menyegel energi ilahi mereka agar tidak mengganggunya. Rasa takut. Rasa hormat. Kekaguman. Ini adalah emosi yang diarahkan kepada makhluk terkuat. Raja Dewa membuka telapak tangannya, menyebabkan sebuah alam bawahan saku muncul, di dalamnya terdapat inkarnasi surgawi Mon Dubadak. Semua material yang dibutuhkan telah lama ditempatkan di dalam inkarnasi surgawi, termasuk cadangan energi ilahi yang berlebih, dengan kualitas setara dengan batu dewa tingkat 7, setara dengan tingkat dewa elemental. Sesungguhnya, kurangnya energi ilahi di alam Mong hanyalah cara untuk mengendalikan massa dan membuat mereka bertarung demi tujuannya. Seluruh sumber daya alam Mong justru terkonsentrasi di tangan para dewa, belum lagi sumber daya yang mereka rampas dan kumpulkan dari alam lain. Inkarnasi surgawi itu bergejolak dan memuntahkan sosok Mon Dubadak yang tampak murung sesaat sebelum terbang keluar dari alam bawah, membungkuk di hadapan Raja Dewa. Aku memberi salam kepada Tuan Ayah. Mon Dubadak. Raja Dewa mengerutkan kening. Katakan padaku. Bagaimana kau terbunuh? Mon Dubadak langsung menggertakkan giginya saat menjawab, itu dilakukan oleh dewa yang tak bernama. Bajingan itu sepertinya berasal dari alam yang terpisah. Jadi, aku bahkan tidak bisa merasakan hukumnya. Aku tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terbunuh. Ini karena kurangnya pengalamanku. Aku gagal dalam misiku. Mohon hukum aku, ya Tuhan Bapa. Dia bersujud di lantai. Dewa yang tak dikenal, gumam Raja Dewa sebelum tersenyum. Hukumanmu adalah kembali ke alam sub di alam Tilek dan melawan dewa yang tak dikenal itu sekali lagi. Kali ini, misimu adalah memahami kekuatan dewa yang tak dikenal itu. Dan, begitu kita menemukan koordinat wilayah asalnya, dia menjilat bibirnya. Kita akan mendapatkan target lain untuk dijarah. Sekarang pergilah. Baik, Tuan Ayah. Mon Dubadak membungkuk sebagai jawaban sebelum bergegas masuk ke portal yang muncul di hadapannya, lalu meninggalkan tempat itu. Seorang dewa yang tak dikenal, katanya, Raja Dewa tiba-tiba menyeringai. Putraku telah bersentuhan dengan hukum hampir setiap alam yang dikenal. Fakta bahwa dia tidak dapat mengenali hukum dewa adalah kabar baik bagi kita. Kita punya satu target lagi. Ini akan menarik. Selamat kepada Raja Dewa kita. Para dewa alam Mong menangkupkan kepalan tangan mereka, membungkuk sebagai tanggapan karena mereka juga ikut berbahagia. Alam Mong tidak pernah ragu untuk menyerang alam lain. Bisa dikatakan bahwa menyerang alam lain adalah naluri dasar yang mereka miliki. Naluri ini telah menjadi inti yang berfungsi sebagai fondasi alam Mong. Tampaknya alam agung memang sangat luas tanpa alasan yang jelas, gumam Raja Dewa, lalu tiba-tiba ia berdiri dan menangkupkan tinjunya, memberi salam dengan hormat. Ke arah yang disapanya, tampak percikan kecil yang segera membesar. Percikan itu bersifat halus, muncul dan menghilang secara bergantian sambil memancarkan percikan-percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya yang menyerupai percikan. Roh alam Mong. Memang, alam semesta yang lebih besar jauh lebih luas dari yang kau bayangkan, kata roh alam Mong. Tapi, itulah juga mengapa ini menyenangkan. Semakin lama kau melangkah ke dalam hal yang tak diketahui, semakin tinggi tingkat kegembiraan yang kau alami. Bagaimana perkembangan rencanamu? Tanya Raja Dewa sambil tersenyum. Apakah kau siap untuk melahap kerajaan Tilek? Belum.
Roh alam Mong berkedip sebelum berkata, aku akan menjadi terlalu kuat begitu menelannya. Itu akan mencegahku mengendalikan kekuatanku. Di seluruh alam Mong, bahkan di tempat-tempat terlemah sekalipun, kualitas energi ilahi akan mencapai nilai batu dewa tingkat 3. Itu akan sepenuhnya mengacaukan semua yang telah kita kerjakan. Kau akan menjadi sekuat itu. Raja Dewa terkejut, bagaimana dengan hukum-hukumnya? Mereka pun akan menjadi lebih kuat. Roh alam Mong mengangguk sambil melanjutkan. Ini mungkin akan menciptakan terlalu banyak badai energi yang bahkan dapat mengakibatkan kematian para dewa. Bahkan kau pun mungkin akan terpengaruh karena kekuatanmu akan meningkat terlalu cepat. Jadi, kita akan mendapatkan kekuatan yang begitu besar sehingga kita tidak akan mampu menahannya, gumam Raja Dewa sambil menyeringai kegirangan. Sungguh menarik. Benar. Roh alam Mong menyeringai menjawab. Aku punya begitu banyak hal yang harus dikhawatirkan sehingga aku sangat menikmati setiap detiknya. Setiap langkah dalam proses ini menyenangkan. Lagi pula, aku sudah menyusun rencana untuk menelan alam tilak. Ia menyeringai, tiba-tiba mengumumkan, mengejutkan semua orang, sudah ada preseden karena sebuah kecelakaan. Aku bisa menggunakan contoh itu. Kecelakaan itu menyebut dirinya alam malapetaka. Alam malapetaka, alam tempat Little Kali menjadi roh alamnya, adalah pecahan dari alam kun yang telah terpisah di masa lalu dan berkembang menjadi alam tersendiri seiring waktu, bahkan sampai melahirkan roh alam. Sekalipun ia seperti entitas yang berbeda, pada akhirnya, Little Kali seperti anak dari roh alam kun. Jika roh alam kun dilahirkan, maka inilah status quo-nya. Saat ini, inilah yang diincar oleh roh alam Mong. Aku bisa menelan alam tilak, mencernanya dengan cepat, lalu melahirkan alam satelit baru. Ini akan memastikan kita tidak akan menghadapi kerusakan apapun sekaligus sedikit meningkatkan fondasi kita. Selain itu, alam satelit akan bermanfaat karena akan menciptakan lebih banyak ahli untuk kita tempatkan di alam lain. Berapa banyak kerajaan satelit yang rencananya akan kau ciptakan? Tanya Raja Dewa sebagai tanggapan. Roh alam Mong berpikir sejenak sebelum berbicara, jika saya berkomentar berdasarkan luas alam itu sendiri, alam tilak sebenarnya sedikit lebih besar dari saya. Jadi, saya akan menyerap 30 hingga 40% fondasinya sambil mendelegasikan sisanya ke alam-alam satelit. Saya akan membuat sekitar 6-7 alam satelit. Itu berarti hukum kita akan diperkuat setidaknya sekitar 30%. Raja Dewa tersenyum setelah mendengar itu. Bukankah aku akan menjadi tak tertandingi setelah itu? Tentu saja kau akan mampu. Roh alam Mong mengangguk sebagai jawaban. Saat ini, bahkan juara alam Garp pun hampir tidak mampu melawanmu. Dengan peningkatan kekuatan hukum kita ini, bahkan dia pun akan menjadi tidak berarti di hadapanmu. Itu artinya, mata Raja Dewa bersinar tajam setelah itu. Bajingan itu mungkin mencoba merebut alam tilak terlebih dahulu. Jika alam Garp melahap alam tilak, ada kemungkinan kecil kekuatannya melebihi kekuatanku. Jika kita ceroboh, zaman keemasan kita juga akan menjadi malapetaka bagi kita. Roh alam Mong menghela napas. Tidak heran. Raja Dewa mengangguk sebelum mengumumkan, bersiaplah untuk melancarkan perang melawan alam Garp. Kita harus terlebih dahulu memberi mereka pukulan telak sebelum kita dapat melahap alam tilak. Jika tidak, kita akan bermain sesuai keinginan mereka. Lalu dia menunjuk ke arah Tuka Enketon dan berkata, kau akan menjaga putraku dan mencari tahu detail mengenai Tuhan yang tidak dikenal itu. Ya, Raja Dewa. Tuka Enketon mengangguk sebelum menghilang dari tempat itu. Namun, yang disalahpahami oleh semua orang di tempat itu adalah kenyataan bahwa tidak ada Tuhan yang tidak dikenal di sini. Itu hanyalah hasil dari ingatan Mondu Badak yang dimanipulasi oleh Krune. Cara dia melakukan ini sungguh jenius. Lagi pula, Krune pertama-tama mencuri sebagian kekuatan yang berfungsi sebagai pertahanan mental Mondu Badak. Kemudian, ia menambahkan ingatan yang telah diubah sebelum mengirimkan kembali kekuatan itu ke Mondu Badak. Kekuatan yang dicuri kembali ke tempatnya semula karena fragmen yang dimodifikasi memengaruhi ingatannya secara keseluruhan. Hal ini tidak meninggalkan jejak apapun. Lagi pula, tidak ada kekuatan asing yang memengaruhi pikiran Mondu Badak. Inilah sebabnya mengapa bahkan Raja Dewa pun tidak menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, jika dia benar-benar menyelidiki pikiran Mondu Badak secara saksama, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk karena ingatan yang diubah akan sedikit kasar, sesuatu yang dapat dideteksi oleh seorang ahli sekaliber dia. Namun, karena kesombongannya, dia tidak repot-repot memeriksa pikiran Mondu Badak. Bisa juga dikatakan bahwa ini adalah balas dendam Little Kali yang secara bertahap mulai terwujud. Lagi pula, tidak diketahui seberapa banyak pengorbanan yang telah dilakukannya untuk menciptakan ras Galki mistis yang memungkinkan Krune melepaskan kekuatan misterius ini yang memungkinkannya mencuri kekuatan lawan-lawannya. Setelah mengalahkan Mondu Badak hingga tewas, Krune melihat sekeliling medan perang, menatap dewa-dewa primal alam tilak sebelum bertanya, apakah masih ada dewa yang hidup di alam tilak? Tidak.
Dewa Purba yang berada di depan menggelengkan kepalanya, menghela napas sebelum bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Aku tidak akan mengungkapkan identitasku, jawab Krune. Tapi, yakinlah bahwa aku tidak tertarik pada alam tilak. Musuhku adalah alam Mong. Itu saja. Izinkan kami untuk menghormatimu. Dewa Purba membungkuk sebagai jawaban. Meskipun alam tilak kami telah hancur, kami tidak akan membiarkan penyelamat kami kembali dengan tangan kosong. Aku tidak butuh apa-apa. Tapi, aku tidak keberatan melihat-lihat, jawab Krune sambil muncul di hadapan Dewa Purba. Para makhluk abadi dari alam tilak kemudian membawa Krune keluar dari sub alam itu dan masuk ke alam tilak, menyebabkan Krune terkejut. Kerajaan tilak kaya akan sumber daya, katanya dengan terkejut. Ya, Dewa Primal terkemuka itu mengangguk. Alam tilak selalu kaya akan sumber daya. Bisa dibilang alam kita menghasilkan sumber daya terbanyak di alam semesta yang lebih besar. Tapi kau lihat, ia menghela napas sambil melanjutkan, karena itulah, kita selalu menjadi sasaran kerajaan lain. Bukan hanya kerajaan Mong yang mengincar kita. Kerajaan Garg, kerajaan Dok, kerajaan Lak, dan bahkan kerajaan Fon telah menyerang kita di masa lalu. Kita telah mengalami periode panjang perang yang terus-menerus. Tapi apapun yang terjadi, sepanjang sejarah, kita telah berhasil menghasilkan cukup banyak jenius untuk melindungi kerajaan kita. Lalu, alam Mong mulai membunuh para jenius kalian secara diam-diam, kata Krune. Ya. Dewa Primal alam tilak menghela napas sedih. Pada saat itu, kami belum mengetahui tentang kultivasi jiwa. Dan apapun yang kami coba, kami tidak dapat menemukan jejak lawan kami. Setelah itu, terjadi invasi Gargfon yang berlangsung selama 3000 tahun. Saat itulah kami kehilangan seperempat dari dewa kami. Setelah itu terjadi invasi Doklak di mana sebagian besar dewa kita terluka parah. Dewa Primal menghela napas. Dan baru-baru ini terjadi invasi alam Mong, Krune menyelesaikan ucapan Dewa Purba itu. Ya. Air mata mengalir deras dari matanya saat Dewa Primal itu menahan emosinya. Kita bahkan tidak punya waktu untuk pulih dari invasi yang terus-menerus. Dan ketika juara alam Mong membunuh begitu banyak dewa kita secara langsung, sisanya kewalahan dan dimusnahkan tak lama kemudian. Sekarang, hanya para Dewa Primal yang tersisa yang mencoba melindungi rakyat kita. Dia menyeka air matanya sambil melanjutkan, namun, kita terus-menerus gagal. Alam tilak telah kehilangan semua kekuatannya. Kita tidak bisa bertarung lagi. Invasi terus-menerus, perang yang tak berkesudahan, sumber daya mereka dijarah terus-menerus, talenta mereka dibunuh satu demi satu, dan banyak musuh kuat. Krune menghela napas, mendengar semua itu dari kelompok Dewa Primal. Jika apa yang dihadapi alam tilak terjadi pada alam kun, kita akan runtuh dalam beberapa milenium. Dia menyadari kekuatan alam mereka. Tidak seperti alam tilak, alam kun masih merupakan alam yang muda. Alam ini bahkan belum melahirkan roh alamnya. Inilah juga alasan mengapa kerajaan-kerajaan kuat lainnya belum menyerang dengan pasukan mereka. Itu karena sebuah kerajaan yang sedang berkembang belum cukup menguntungkan. Namun, begitu alam tilak dianeksasi oleh alam Mong, alam kun akan menjadi target berikutnya. Lagi pula, itu adalah target terlemah namun paling menggiurkan dalam jangkauan mereka. Itu akan menjadi seekor domba di atas meja potong, dikelilingi oleh hiena. Alam Mong, alam Garg, alam Dok, alam Lak, alam Fon, dan lain-lain. Setiap alam yang kuat akan fokus pada alam kun selanjutnya. Sekalipun mereka berhasil menjadi kuat selama itu, hal itu tidak akan berarti banyak. Pada akhirnya, alam kun masih terlalu muda. Jika hanya berdasarkan jumlah makhluk abadi, alam Mong akan mengungguli mereka setidaknya 1000 banding 1. Dan ini adalah perkiraan konservatif. Lagi pula, kerajaan Mong telah berkembang sedemikian rupa sehingga menghabiskan semua sumber dayanya. Makna di balik ini sangat luar biasa. Artinya, mereka harus menghidupi begitu banyak makhluk abadi, yang pada akhirnya menghabiskan sumber daya mereka. Krune tidak mampu memperkirakan jumlah kultivator yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini. Saat ini, di superbenua Turia, bahkan jika sekte gunung tumbuh 50 kali lipat ukurannya, mereka bahkan tidak akan mampu mengurangi sumber daya yang dihasilkan oleh superbenua Turia. Lalu, sampai sejauh mana jumlah makhluk abadi mereka harus bertambah untuk sepenuhnya menghabiskan sumber daya benua super tersebut. Dia bahkan tidak bisa membayangkan hal itu. Jika alam Mong menyerang dengan kekuatan penuh, alam kun akan menyerah dalam waktu kurang dari setahun atau bahkan lebih cepat. Perlu dicatat bahwa juara mereka, Krune dan Sterlena, lemah. Mereka belum menjadi dewa. Sebaliknya, juara alam Mong berhasil membunuh lebih dari 2 lusin dewa seorang diri. Alam kun kekurangan ahli tingkat puncak yang mampu menghadapi entitas yang begitu menakutkan. Selain itu, bukan hanya alam Mong saja. Untuk mencegah alam Mong menjadi terlalu kuat, alam-alam lain akan melakukan segala daya upaya untuk menelan alam kun terlebih dahulu. Meskipun dengan kesimpulan yang optimistis, Krune menyadari bahwa alam kun akan hancur dalam situasi seperti itu.
Aku harus mengulur waktu. Apapun yang terjadi, aku harus menunda pencaplokan alam Tilek oleh alam Mong. Aku harus memastikan pandangan alam lain tidak akan tertuju pada alam Kun, setidaknya sampai kita berhasil berkembang cukup pesat, pikir Krune, sambil mengamati keadaan hukum alam Tilek. Meskipun merupakan tempat yang berlimpah, hukum-hukumnya telah banyak rusak karena para immortal asing melepaskan kemampuan mereka di sini sepanjang sejarah. Karena besarnya kerusakan yang diderita oleh hukum-hukum alam Tilek, akan sulit baginya untuk menghasilkan dewa lain. Setidaknya, itu tidak akan mudah. Alasan Krune tiba di sini adalah untuk melihat langsung keadaan di alam Tilek. Berkat klon di Sekte Gunung, semua informasi disampaikan kepada mereka secara langsung. Hal ini akan membuat mereka memahami kesulitan yang mereka hadapi dan mulai melakukan persiapan. Wali telah meyakinkannya bahwa dia telah menyingkirkan semua orang yang telah menyusup ke alam Kun. Ini berarti bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, alam Kun akhirnya terbebas dari kekuatan asing. Berkat hal ini, Lu File, Soren, dan para dewa lainnya telah mengambil tindakan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan alam Kun dengan cepat. Mereka memaksa berbagai benua super untuk saling berperang, sekaligus memberi mereka imbalan berupa metode kultivasi tubuh dan jiwa, sehingga mempersiapkan mereka untuk masa depan. Selain itu, hanya melalui pertarungan mereka dapat mengembangkan ketiga kekuatan tersebut. Pengalaman Krune di alam Mong dijual dalam bentuk kapsul energi mental yang mirip dengan batu dewa, memungkinkan para abadi untuk mengalami seperti apa kehidupan di luar alam Kun. Hal ini mempersiapkan mereka dengan membuat mereka menyadari betapa menakutkannya para makhluk abadi dari luar alam Kun. Bukan hanya itu. Mereka juga mengembangkan teknologi, menghubungkan semua benua dan superbenua, memungkinkan penduduk untuk mendapatkan informasi terkini dengan volume informasi yang luar biasa mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam Kun. Gelombang perubahan besar terjadi ketika mereka secara langsung menjarah pengalaman kerajaan Mong. Krune tidak hanya menantang para ahli dari alam Mong. Ketika dia menang, dia juga mencuri semua ingatan mereka. Dan klon di Sekte Gunung menciptakan kapsul energi mental yang sama, memungkinkan para immortal lainnya untuk mengalami pengalaman berharga tersebut. Hal itu memungkinkan mereka untuk menjalani pengalaman hidup para abadi alam Mong dan menyerap segala sesuatu, sehingga memungkinkan peningkatan pemahaman mereka secara pesat. Mereka kemudian mengembangkan hal itu, menciptakan teknik pertempuran mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan dari ketiga jalur kultivasi secara bersamaan. Dan untuk hal ini, pengalaman Mondu Badak memainkan peran penting. Lagi pula, dalam ingatannya terkandung pengetahuan yang berkaitan dengan juara alam Mong, wawasannya tentang kultivasi, pertarungan, memerintah alam Mong, dan lain sebagainya. Lagi pula, juara alam Mong telah melatih Mondu Badak untuk mengambil tempatnya di masa depan. Jadi, pengalaman dan pengetahuannya berada pada level yang jauh lebih tinggi, sampai batas tertentu juga melampaui dewa alam Mong. Inilah sebabnya mengapa begitu Krune menemukan jejaknya dalam ingatan seorang immortal yang secara kebetulan ditemuinya dalam perjalanannya, Krune segera bertindak, menyusup ke sub alam ini di alam Tilek. Dan sekarang, nilai informasi yang diperoleh darinya sangat berharga bahkan bagi dewa alam Kun, karena Lu File dan Soren langsung bertindak, mengandalkan informasi ini untuk mendapatkan kemampuan baru, mencapai berbagai terobosan dalam tiga jalur kultivasi mereka. Dapat dikatakan bahwa Krune adalah gerbang yang menyalurkan data berharga ke alam Kun, memungkinkan alam tersebut berkembang pesat. Kerajaan Mong telah bersekongkol untuk menguras sumber dayanya. Sebagai balasan, Krune menguras kekuatan intelektualnya. Saat Krune sedang menjelajahi alam Tilek untuk mencari petunjuk, Sterlena telah berhasil menghubungi semua mata-mata di alam Mong. Ketika dia menyampaikan kabar bahwa kerajaan Gark akan menjadi garda terdepan dalam invasi yang akan datang, mereka sangat gembira, segera menyetujui niatnya, dan menyatakan bahwa mereka juga akan berpartisipasi. Informasi tersebut dikirim kembali ke wilayah asal mereka, menyebabkan mereka segera memulai persiapan perang. Lagi pula, batas waktu yang dinyatakan di dalamnya adalah 8 tahun. Hanya 8 tahun. Jangka waktu yang tersedia terlalu singkat untuk mempersiapkan operasi sebesar itu. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain selain bertindak secepat mungkin. Jika tidak, ada kemungkinan besar kerajaan Mong akan mengetahui rencana mereka. Sterlena tidak hanya terlibat dalam pertemuan dengan para mata-mata. Bahkan, dia berinisiatif meninggalkan alam Mong dan bepergian bersama para mata-mata ke alam asal mereka. Di sana terdapat jaringan yang digunakan oleh para mata-mata tersebut. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang berbagai hukum yang memungkinkannya untuk memastikan keselamatannya, menjamin bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan apapun yang dapat membahayakan rencana tersebut. Hanya ada satu alasan mengapa perwakilan dari alam lain bersedia bertemu dengannya. Itu semua berkat kekuatannya. Sterlena baru berada di tahap keempat alam ujian dewa. Namun, dia sudah mampu membunuh selusin dewa primal.
Terlebih lagi, sekarang dia sedang berusaha memperdalam pemahamannya tentang berbagai hukum, pemahamannya tentang kemampuan bawaan ras roh sejati semakin mendalam, memungkinkan kekuatannya meledak. Roh sejati mampu mengakses langit dan bumi, mengendalikan energi ilahi itu sendiri, termasuk energi yang beredar di meridian orang lain. Karena itu, Sterlena memutuskan untuk melakukan hal ini secara ekstrim, itulah sebabnya dia menjadi semakin menakutkan. Ketika dia menyatakan dirinya sebagai juara alam kun, perwakilan dari alam lain tidak punya pilihan lain selain menyambutnya. Mengingat kekuatannya, begitu dia menjadi dewa, dia akan menjadi kuat bahkan di antara para juara dari berbagai alam. Jadi, lebih baik menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengannya sejak awal. Dengan begitu, alam kun akan menjadi sekutu mereka di masa depan. Seandainya Sterlena lemah, mereka bahkan tidak akan repot-repot menemuinya. Lagi pula, jika sang juara pun lemah, maka wilayah asal mereka tidak akan menjadi ancaman. Itu hanya akan menjadi mangsa yang bisa mereka dapatkan bagiannya di masa depan. Sesederhana itu. Perlu dicatat bahwa Sterlena menciptakan hukum penghancuran surgawinya melalui pemusnahan seluruh rasnya, ras roh sejati yang dikenal sebagai anak-anak surga. Oleh karena itu, jika dia mau, Sterlena mampu menghancurkan segalanya, hukum, materi, dan bahkan memusnahkan energi ilahi dari keberadaan. Dia bisa mengubah kerajaan yang subur menjadi kehampaan. Dan, ketika alam lain menantangnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatannya, Sterlena menghancurkan mereka sepenuhnya hingga tidak ada lagi yang bisa mengeluh. Anehnya, baik rekan-rekannya maupun mereka yang lebih kuat darinya tidak mampu mengalahkannya. Perlu dicatat bahwa Sterlena bahkan lebih kuat dari Krune. Dan dia baru saja mengalahkan Mondu Badak, kultivator yang dianggap terkuat di antara rekan-rekannya, yang layak untuk menggantikan juara alam Mong di masa depan. Jadi, tidak mungkin ada jenius legendaris dari alam lain yang bisa menandingi Sterlena. Terima kasih. Sterlena tersenyum, sambil mengambil cincin penyimpanan dari juara alam Dok. Dia adalah seorang yang memiliki kekuatan super, setelah selamat dari pertempuran melawan juara alam Mong. Jadi, kekuatannya sudah terkenal. Saat ini, Sterlena sedang berbincang dengannya. Meskipun ia hanya berada di alam ujian dewa, ia diperlakukan setara oleh juara alam Dok. Dengan itu, ia bertanya padanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku akan menuju alam Lak selanjutnya. Sterlena menunjuk utusan dari alam Lak yang sedang menunggunya. Saat ini, ada sekelompok orang yang mengikuti Sterlena dari satu alam ke alam lain, semuanya terdiri dari para dewa. Mereka menemaninya sambil memastikan untuk melindunginya. Bagaimanapun, dialah kunci utama operasi ini, perwakilan yang menyebabkan terbentuknya aliansi antara berbagai kerajaan. Operasi ini sepenuhnya bergantung pada rekan timmu. Jika dia gagal, kami akan menarik pasukan kami dan bertindak seolah-olah ini tidak pernah terjadi, kata juara kerajaan Dok. Wajar saja. Sterlena tersenyum, memutar-mutar cincin penyimpanan di tangannya. Di dalamnya terdapat segudang barang dan sumber daya, semuanya setara dengan para dewa. Itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya sebagai tanda penghargaan dari juara alam Dok. Sterlena tidak berbasa-basi dan menerimanya, menyadari niat tersembunyi di balik hadiah semahal itu. Jika kita kurang mampu, mereka akan menyerang alam kun selanjutnya. Dia jelas menyadari niat mereka. Namun, dia tidak takut. Lagi pula, rekan setim yang diandalkannya adalah Gegrafikan. Siapakah dia? Roh yang menyimpang. Suatu ras yang begitu menakutkan sehingga hukum alam kun membagi kekuatannya menjadi dua saat kelahirannya. Dan sekarang, dialah satu-satunya makhluk yang telah menyatukan kembali kedua kekuatan yang terpecah itu ke sumbernya, menjadi makhluk puncak. Kekuatan Gegrafikan terletak pada kemampuan mengubah lanskap. Dan bahkan hingga hari ini, dia belum pernah melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Bahkan ketika Sekte Kabut menyerang, betapapun marahnya dia, Gegrafikan masih menahan diri. Karena dia menyadari konsekuensi dari mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, dia berencana untuk melakukannya. Itulah mengapa Sterlena merasa yakin. Apapun yang terjadi, bahkan jika kedua dewa alam Mong itu berhasil menemukannya, rencana tersebut akan tetap berlanjut karena Gegrafikan akan mampu mengubah sub-alam tersebut secara instan. Sterlena menatap juara alam Dok, menyatakan dengan penuh percaya diri, bahkan jika dia ditemukan, tidak ada yang berubah. Alam bawahan itu akan menjadi gerbang. Satu-satunya perbedaan adalah kita harus bergerak lebih awal. Jadi, bersiaplah. Sang juara alam Dok terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak, Sterlena, kan? Saya tertarik untuk melihat perkembangan juara alam kun. Dolnak Dukdak. Itu adalah sebuah benua super di alam Mong, salah satu lokasi tertua dan terpentingnya. Disinilah juara alam Mong dilahirkan. Saat ini, di salah satu apartemen mewahnya yang memiliki satu kamar tidur, duduklah sebuah klon yang membuka pintu masuk ke ruang subruangnya, memungkinkan Krune untuk keluar. Dia segera menyimpan klon itu di dalam dan menghela napas, duduk bersila. Dia kembali dari alam Tilak.
Jelas, itu terlalu berbahaya. Tetapi dengan bantuan Little Kali, dia mampu memindahkan ruang subruangnya melalui badai kacau di luar alam. Alasan dia tiba di sini adalah karena hukum malapetakannya terus-menerus mengirimkan sinyal peringatan. Sadar bahwa penyamarannya akan terbongkar jika dia tetap di sana, Krune berjanji kepada para abadi alam Tilek untuk bersabar sementara dia menyelesaikan masalah mereka, dan segera pergi setelah itu. Meskipun begitu, bahkan setelah dia masuk, salah satu klonnya masih tertinggal di alam Tilek. Dengan bantuan penduduk setempat, dia meninggalkannya di salah satu wilayah paling terpencil di alam Tilek. Hanya beberapa dewa primal yang mengetahui fakta ini. Terlebih lagi, untuk melindungi rahasianya, mereka langsung bunuh diri, dan hanya berencana untuk bangkit kembali ketika dia kembali. Hal ini dilakukan untuk mencegah informasi tentang dirinya diketahui oleh musuh. Lagi pula, ada kemungkinan besar semua dewa primal alam Tilek akan dibantai selanjutnya. Duduk di apartemen satu kamar tidur itu, Krune memejamkan mata, memfokuskan perhatiannya pada hukum kelaparan miliknya, merasakannya di seluruh alam Mong bahwa dia telah menyebarkannya. Itu seperti virus, menyebar melalui aromanya ketika dihirup oleh orang lain. Meskipun dia belum mengaktifkan bagian gelombang kelaparan, bagian makanan zombie sudah mulai berjalan. Mereka yang terpengaruh oleh kemampuan tersebut akan mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Krune menyembunyikannya melalui aroma yang mereka miliki. Ketika dihirup oleh orang lain, aroma ini akan menumpuk di tubuh mereka, perlahan-lahan mendapatkan kekuatan dari tubuh mereka sebelum membentuk simpul makanan zombie lainnya. Setelah itu, mereka juga akan mulai memancarkan aroma yang sama, menyebabkan efek dari kemampuan tersebut menyebar jauh dan luas. Karena orang-orang terus bepergian, efek dari kemampuan itu juga menyebar seperti wabah. Seiring waktu, kemampuan itu semakin menguat di dalam tubuh inang mereka. Hal terbaik dari aroma ini adalah Krune memodifikasinya agar tidak berbeda dengan aroma alami tanah, alam, dan wilayah kerajaan Mong. Karena tidak ada kemampuan seperti ini, para makhluk abadi memang tidak menyadari apa yang terjadi di wilayah mereka selama ini. Kerajaan Mong memiliki sistem teleportasi yang handal, memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain. Hal ini menyebabkan banyak orang terus-menerus bepergian. Dengan begitu, Krune telah menginfeksi puluhan ribu kota dengan hukum kelaparannya. Ketika mereka bepergian, mereka menularkan efek hukum kelaparan kepada orang-orang di kota lain, menyebabkan mereka juga terinfeksi. Sebaliknya, ketika orang-orang itu bepergian, mereka menulari orang-orang dari tempat lain. Tindakan Krune mengubah kekuatan alam Mong, sistem teleportasi lintas benua yang cepat, menjadi kelemahannya, penyebaran cepat makanan zombie buatannya. Rasanya seperti kebakaran hutan saat Krune merasakan hukum kelaparannya terus meningkat volumenya. Dengan efek hukumnya, sesuatu yang eksklusif untuk penggunaannya, yang tumbuh sedemikian rupa, kekuatannya pun meningkat dengan cepat. Lagi pula, dialah yang mengendalikan hukum kelaparan. Bisa dikatakan bahwa Krune telah mencapai status sebagai dewa semu melalui hukum kelaparannya karena hukum itu menyebar begitu luas. Tahun-tahun berlalu begitu saja ketika Krune terus menunggu dan bermeditasi di kamar tidur tunggal ini, mengamati penyebaran hukum kelaparan. Saat ini, hukum kelaparan bagaikan mercusuar di peta raksasa, menyoroti area-area di mana hukum kelaparan telah menyebar. Krune menyadari bahwa hal itu telah menyebar ke seluruh penjuru alam Mong, berkat beberapa orang yang sejiwa dengannya yang sedang bepergian untuk bersenang-senang atau memiliki pekerjaan. Mereka terus-menerus melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain, menginfeksi orang-orang yang mereka temui selama perjalanan. Dengan cara ini, hukum kelaparan menyebar kemana-mana karena Krune hanya fokus pada pemahaman hukum eksklusifnya lebih dalam lagi. Meskipun dialah satu-satunya yang mampu memahami hukum ini, bukan berarti dia bisa bermalas-malasan dalam memahaminya. Lagi pula, semakin besar pemahamannya, semakin kuat hukum itu jadinya. Berkat inti hukum kosong alam Dewa Purba yang diberikan kepadanya oleh Lufile, Krune telah meningkatkan hukum kelaparannya ke alam Dewa Purba dalam pemahaman sebelum mencapai alam Mong. Sekarang, dia berencana untuk melangkah lebih jauh, berniat untuk membuat pemahamannya mencapai alam dewa secepat mungkin. Dengan cara itu, dia bisa mencapai terobosan cepat menggunakan Pseudo Wisps miliknya jika perlu, seperti sebelumnya. Meskipun proses ini terlalu berbahaya, dia bisa saja bunuh diri setelah berhasil mencapai terobosan. Seiring waktu, hukum-hukumnya akan memperbaiki kekurangan dan menstabilkan kerajaannya. Namun untungnya, jika ia menjadi dewa melalui hukum kelaparan, selama hukum ini tidak rusak, ia pun akan tetap utuh, bahkan jika terobosan itu terjadi dengan tergesa-gesa. Jadi, selama ia mencapai alam dewa dalam pemahaman, Krune akan dapat mencoba terobosan kapanpun ia inginkan. Dan sekarang, hal yang terjadi di alam Mong sangatlah tepat. Lagi pula, hukum eksklusifnya tidak hanya hadir di tubuh miliaran kultivator, tetapi juga akan semakin kuat setelah dia mengaktifkannya.
Aku tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari ini untuk mencapai puncak dalam sekali jalan, gumam Krune sambil mempertimbangkan peluangnya. Bahkan dia tahu bahwa menjadi dewa saat berada di alam dewa dasar adalah hal yang mustahil. Meskipun demikian, apa yang ingin dia capai mirip dengan Solare, yaitu meraih status dewa terlebih dahulu sebelum akhirnya mencapai alam dewa dalam kultivasi. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Krune memiliki kepercayaan diri untuk mencobanya. Lagi pula, hukum kelaparannya kini telah menguasai miliaran kultivator tetapi sepenuhnya berada di bawah kendalinya, yang merupakan tingkat dominasi yang biasanya dinikmati para dewa. Krune, sudah waktunya. Setelah bertahun-tahun berlalu, suara terlena bergema dari konsolnya saat mata Krune terbuka lebar, tersenyum sambil menjentikkan jarinya. Sudah waktunya. Selamat makan malam. 70 dewa alam Mong telah berkumpul, melakukan persiapan. Salah satu dari mereka membawa sebuah alam bawahan di tangannya. Di dalamnya terdapat puluhan ribu dewa primal, yang tetap diam, siap untuk dikerahkan segera. Ada jutaan dewa tingkat dasar dan makhluk abadi tingkat rendah, belum lagi gerombolan besar manusia fana. Mereka adalah kelompok yang dikirim untuk melumpuhkan sepenuhnya alam Tilek. Lagi pula, ketika benar-benar terpojok, dewa-dewa primal alam Tilek masih memiliki kesempatan untuk mencoba melakukan terobosan untuk menjadi dewa dan berhasil pada akhirnya. Hal itu hanya akan semakin menunda pencaplokan mereka atas kerajaan Tilek. Jadi, tujuan mereka kali ini adalah membunuh semua dewa primal di alam Tilek. Setelah itu, mereka akan membunuh sisa makhluk abadi. Hanya setelah itu mereka dapat dengan aman memulai rencana aneksasi. Ada bahaya tak terhitung yang mungkin muncul jika tidak berhati-hati. Bahkan bagi kerajaan Mong, ini adalah pertama kalinya mereka mencaplok sebuah kerajaan. Jadi, mereka harus berhati-hati. Lagi pula, kesalahan kecil saja akan mengurangi kekuatan mereka, sehingga musuh dapat mengambil alih. Oleh karena itu, mereka harus teliti dalam tindakan mereka. Mengirim 70 dewa saja sudah berlebihan. Namun, mereka melakukannya untuk mencegah alam lain mencoba melakukan hal-hal yang mengganggu. Untuk menghadapi 70 dewa alam Mong, alam-alam lain memang harus mengerahkan pasukan mereka. Dan itu hampir sama dengan deklarasi perang. Mengerahkan begitu banyak dewa akan melemahkan pertahanan wilayah mereka. Dan jika kerajaan Mong menyerang dengan amarah, itu akan sangat melemahkan kekuatan mereka, terutama jika juara kerajaan Mong ikut campur secara pribadi. Pada akhirnya, tidak banyak yang benar-benar mampu melawannya di alam semesta yang lebih besar. Baiklah, lakukan yang terbaik. Inilah momen yang telah kita persiapkan selama jutaan tahun. Sang juara alam Mong tersenyum tipis sambil berkata kepada mereka, hati-hati. Beritahu aku begitu para bajingan dari alam lain itu melakukan sesuatu yang aneh. Ya, Raja Dewa. 70 dewa memberi hormat sebelum menciptakan terowongan spasial menembus badai yang kacau, membuka jalan menuju alam Tilek. Kekuatan yang mereka kerahkan memang menakutkan. Ini cukup untuk menghancurkan bahkan alam Kun, apalagi alam Tilek yang saat ini melemah dan tidak memiliki dewa untuk mempertahankan perbatasannya. Kelompok para dewa mulai terbang menembus terowongan, memperhatikan badai spasial mengerikan yang berkobar di sekitar mereka, yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka sekalipun. Salah satu dewa bergidik ketika semburan badai spasial melintas di dekatnya, menghancurkan pertahanannya seketika, sambil bergumam ketakutan, hampir saja. Hati-hati. Badai ini bisa membunuh kita, jawab dewa lainnya. Dewa yang terluka itu buru-buru menyembuhkan dirinya sendiri sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, katakanlah, apakah Raja Dewa kita mampu menghancurkan badai ruang angkasa ini? Sampai batas tertentu, ya. Dewa utama itu mengangguk dengan bangga. Tetapi, bahkan dia pun tidak dapat menghancurkan semua badai ruang angkasa. Badai-badai ini jumlahnya tak terbatas. Jadi, itu artinya, salah satu dewa menyeringai, sambil berkata, mereka tidak mampu membunuhnya, tidak seperti kita. Memang, kekuatan Raja Dewa berada di tingkatan yang berbeda, kata dewa terkemuka itu. Namun, itu tidak berarti dia akan tetap tidak terluka oleh badai ruang angkasa ini. Itulah mengapa juara alam Garp mampu bertahan dari serangannya hingga hari ini. Entah bagaimana, dia mampu memengaruhi badai ruang angkasa ini. Itulah sebabnya dia tetap hidup meskipun telah berkali-kali berbenturan dengan Raja Dewa kita. Lalu, jika mereka bertarung di dalam suatu alam, tanya dewa lainnya. Juara alam Garp pasti akan terbunuh, tak diragukan lagi. Dewa terkemuka itu menyeringai menanggapi. Ada alasan mengapa juara kita disebut Raja Dewa. Itu benar-benar berarti bahwa dia tak tertandingi dalam kekuatan. Dia adalah satu-satunya Raja para Dewa. Ledakan. Tiba-tiba, saat mereka melanjutkan perjalanan, terowongan spasial mulai miring secara tidak wajar, semakin tidak stabil. Apa yang sebenarnya terjadi? Dewa utama itu merasa khawatir, lalu berteriak, semuanya. Berusahalah sekuat tenaga untuk menstabilkan tempat ini. Hahaha. Bodoh. Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan penuh penghinaan bergema di dalam terowongan ruang angkasa.
Suara ini, dewa utama itu mengerutkan kening sebelum meludah dengan marah, roh alam malapetaka. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Hahaha. Satu-satunya balasan atas kata-katanya adalah ledakan tawa saat terowongan spasial terus semakin tidak stabil. Aku disebut hukum malapetaka bukan tanpa alasan. Kali kecil menyeringai saat menjelma menjadi bola cahaya, menatap terowongan spasial yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan meneteskan air mata karena bahagia. Ah! Sudah berapa abad, milenium, eon aku menunggu untuk melihat hari ini. Akhirnya, aku bisa membalas dendam pada bajingan-bajingan ini. Ia tertawa, melepaskan puncak kekuatannya, menyebabkan terowongan spasial runtuh, mengekspos 70 dewa alam Mong ke badai spasial, tertawa riang saat mendengar jeritan mereka. Alam malapetaka. Dua dewa alam Mong duduk di atas semacam singgasana besar, memandang alam malapetaka dengan rasa jijik yang jelas. Sampai kapan kita harus tetap berada di tempat kumuh ini? Roh alam malapetaka cukup berguna. Kita bisa menelan alam kun dengan mudah melaluinya. Salah satu dewa alam Mong, yang berjanggut bergelombang, menyeringai. Setidaknya, kita akan mampu menaklukkan alam kun lebih cepat daripada alam tilak. Namun, dengan semua sumber daya ini dan alam malapetaka, mereka hanya berhasil melahirkan 3 dewa. Bukankah itu cukup lemah? Dewa alam Mong lainnya, yang botak, mendengus sebagai tanggapan. Begitulah lemahnya mereka, jawab dewa alam Mong berjanggut bergelombang. Karena mereka jarang berkonflik, mereka langsung mencapai batas kemampuan mereka. Bahkan kehadiran 3 dewa pun merupakan hal yang mengejutkan di sini. Lagi pula, kita sudah membunuh ketiga bocah itu sejak lama. Mari kita terus bersantai di sini. Aku ingin ikut serta dalam aksi ini. Dewa alam Mong yang botak itu menghela napas. Mereka mungkin sedang bersenang-senang bertarung melawan para dewa dari alam lain sekarang. Tentu, kalian juga bisa mengalami hal yang sama. Tiba-tiba, sebuah suara misterius bergema di benak mereka, mengejutkan mereka, karena mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya. Ketika kedua dewa alam Mong merasakan sesuatu, mereka menyadari sesosok misterius telah muncul dalam pikiran mereka. Dewa jiwa, Soren. Pada saat yang sama, Lu File, Hise, dan Wali memasuki alam malapetaka, sambil bergumam, jadi, inilah alam malapetaka. Mereka kemudian menerkam kedua dewa alam Mong. Mari kita bersihkan tempat ini, ya. Boom, boom, boom. Lu File pertama-tama melemparkan jaring petir kesengsaraan, melindungi alam malapetaka agar tidak rusak. Hise mendengus, mengaktifkan hukum keduanya, mengirimkan kedua dewa alam Mong terbang keluar dari alam malapetaka. Ini untuk mencegah alam tersebut rusak akibat pertarungan mereka. Apa-apaan ini? Kedua dewa alam Mong terkejut melihat rangkaian kekuatan yang dilepaskan oleh keempat dewa tersebut. Mereka menatap Hise seolah-olah sedang melihat monster. Bagaimana mungkin seorang Tuhan mewakili dua hukum? Aku adalah pengecualian. Hise menyeringai, menghujani kedua dewa itu dengan serangan. Sementara itu, Soren mengamuk di dalam pikiran mereka, menghancurkan ingatan mereka. Kedua dewa alam Mong harus membagi fokus mereka untuk bertahan melawan serangannya. Namun, itu hanya mencegah mereka bereaksi terhadap serangan Lu File. Wali mengamati kedua dewa alam Mong itu dalam diam ketika tiba-tiba, dia kembali ke wujud kabutnya, menyerap sesuatu. Sial! Dewa alam Mong yang botak itu mengumpat kaget, menyadari kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Seorang dewa memiliki kehidupan yang tak terbatas. Itu berarti kekuatan hidupnya tak ada habisnya. Meskipun pada kenyataannya, itu tidak tak terbatas. Kekuatan hidupnya terhubung dengan alam Mong. Artinya, sekarang kekuatan hidupnya sedang diserap, itu berarti yang kehilangan kekuatan hidup dengan cepat adalah alam Mong itu sendiri. Meskipun jumlahnya tidak akan membahayakannya, jika dibiarkan tanpa kendali, hal itu dapat mengakibatkan penurunan vitalitas alam Mong, yang pada akhirnya menyebabkan populasinya berkurang. Perlahan, aura kematian menyelimuti dewa alam Mong yang botak itu, mengejutkannya karena aura kematian ini dikirim ke alam Mong menggunakan tubuhnya sebagai saluran. Bagaimanapun, hukum dewa bagaikan benang yang dijahit ke alam Mong. Ini adalah koneksi terkuat yang bisa disalahgunakan. Tindakan Wali cukup sederhana, mencuri kekuatan hidup alam Mong sambil menyerap kekuatan kematian ke dalamnya. Dengan cara ini, alam tersebut akan melemah 2 kali lebih cepat. Saat Wali terus menyerap energi kehidupan, retakan di inti wisep emasnya dengan cepat sembuh. Terlebih lagi, aliran energi mematikan yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya dan meresap ke dalam dewa alam Mong yang botak itu, dengan cepat mulai mengikis hukumnya sendiri, melemahkannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tentu saja, bukan itu saja. Tepat ketika dia berencana untuk bereaksi, petir kesengsaraan Lu File mulai meluluhlantakkan hukumnya. Seolah itu belum cukup, Soren terus menghancurkan pikiran mereka sementara Hise menghancurkan energi ilahi mereka sendiri. Menghadapi serangan setingkat itu, kedua dewa alam Mong benar-benar tidak mampu membalas, mereka terengah-engah karena terkejut. Kapan kalian bertiga menjadi sekuat ini?
Terakhir kali kami periksa, kalian semua sangat lemah. Tentu saja, Wali tidak termasuk dalam laporan mereka. Lagi pula, Dewa Wisep cukup sulit ditangkap dan tetap berada di alam jalan ilahi dan di bawahnya selama ini, menghancurkan semua mata-mata yang menyusup ke tempat-tempat tersebut. Maksudku, selama kau mampu melewati cobaan, kau pasti akan menjadi lebih kuat, Lu File menyeringai menanggapi. Petir kesengsaraan. Dewa alam Mong yang botak itu terkejut. Jadi, kau menyalahgunakan petir kesengsaraan sebagai sumber latihan untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Bahkan roh alammu pun tidak mampu melakukan ini, kan? Lu File menyeringai angkuh. Tentu saja, ketika dia melihat teratai kultivasi di Sekte Gunung, sebuah pikiran tertentu terlintas di benaknya. Mengapa ketika para kultivator melewati cobaan petir, mereka memasuki alam yang lebih tinggi? Mengapa mereka bisa menjadi lebih kuat jika mereka selamat dari serangan itu? Inilah tujuan awal penggunaan petir kesengsaraan, untuk mengembangkan kekuatan kultivator. Jadi, Lu File merancang beberapa kemampuan yang terus-menerus menyebabkan berbagai dewa di alam kun menghadapi berbagai cobaan. Dan ketika mereka mengatasi cobaan, kemampuan mereka menjadi lebih kuat. Melalui ini, mereka melaju cepat dalam kultivasi tubuh dan jiwa, dengan cepat mencapai perkembangan yang signifikan. Selain itu, mereka memiliki para ahli untuk melatih mereka di setiap bidang. Soren adalah dewa pengembangan jiwa, yang siap melatih mereka dalam segala seluk-beluk terkait hal ini. Hise adalah dewa pengembangan tubuh, yang mengurus hal itu. Dan akhirnya, Lu File adalah kereta yang membawa mereka melalui fase perkembangan yang pesat. Sedangkan untuk Wali, dia hanya bertingkah laku imut sepanjang proses itu. Dia telah mengetahui identitas alam lain sejak lama. Oleh karena itu, dia telah lama mempelajari kultivasi tubuh dan jiwa setelah mendapatkan informasi dari musuh-musuh yang telah dihancurkannya. Jadi, Wali sudah mencapai puncak di ketiga jalur kultivasi tersebut. Saat ini, keempat dewa ini termasuk yang terkuat di alam kun. Dan untuk ujian pertama mereka berencana menggunakan dua dewa alam Mong sebagai batu asah. Dengan kerjasama keempatnya, mereka berhasil membunuh dua dewa alam Mong dalam waktu 1 jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang juara alam Mong tersentak bangun, mendengar sinyal bahaya dari 70 dewa yang telah berangkat menuju alam Tilak. Dia seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan memadatkan terowongan spasial untuk mengejar mereka, tidak ingin melihat mereka mati. Meskipun aku bisa menghidupkan kembali mereka, itu akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Jika ini adalah rencana musuhku, maka kehilangan 70 dewa akan menjadi masalah, bahkan bagi kita. Dengan pemikiran itu, dia bergegas ke kedalaman badai spasial, dan segera melihat sosok dewa alam Mong yang mati satu demi satu di bawah badai spasial. Tepat saat ia berencana menyelamatkan mereka, Raja Dewa tiba-tiba berhenti, terkejut, untuk pertama kalinya sejak zaman yang tak terhitung lamanya. Itu karena, dia menerima sinyal bahaya dari seluruh alam Mong kali ini. Bukan hanya itu. Dia juga menerima sinyal bahaya dari alam malapetaka, tempat dia menempatkan dua dewa. Bahkan dia pun sangat memperhatikan tempat ini karena roh alam malapetaka, Little Kali, adalah gerbang terbaik bagi mereka untuk menelan alam kun. Itulah sebabnya dia menempatkan dua dewa di sana. Aku akan menyelamatkan kelompok ini dulu, diikuti oleh alam malapetaka sebelum kembali ke alam Mong, pikirnya, sambil bersiap bertindak ketika tiba-tiba, dia berhenti. Karena kali ini, sinyal bahaya itu bahkan membuatnya khawatir. Lagi pula, pesan itu dikirim oleh satu-satunya entitas yang bahkan dia hormati dan pedulikan. Roh alam Mong. Roh alam mengirimkan sinyal bahaya. Raja Dewa diliputi keterkejutan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, karena tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia buru-buru melambaikan tangannya, memadatkan penghalang di sekitar 70 dewa, menyelamatkan mereka yang masih hidup. Tanpa menoleh ke belakang, dia berubah menjadi aliran cahaya dan pertama-tama kembali ke alam Mong, menghubungi roh alam untuk melihat apa yang telah terjadi. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat makan malam. Krune tersenyum, menjentikan jarinya saat dia mengaktifkan hukum kelaparannya. Segera setelah itu, dia menggunakan salah satu platform teleportasi untuk melakukan perjalanan dan mencapai lokasi di mana pintu masuk ke alam rahasia itu berada. Setelah itu, dia memejamkan mata dan terus menunggu. Itu berarti 10 pil darah tingkat 3, kata seorang pemilik toko sambil menyerahkan pedang alam fondasi Dewa Bintang 9 kepada pelanggan. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tahi lalat besar di dahinya, yang membuat penampilannya kurang menarik. Itu cukup mahal. Pelanggan itu, seorang remaja yang cukup berbakat dari keluarga yang cukup berpengaruh, berbicara, ragu-ragu apakah ia harus membeli pedang semahal itu atau tidak. Lagi pula, dia sudah memiliki pedang yang cukup bagus yang selama ini dia gunakan. Itu adalah sesuatu yang akan berguna baginya sampai dia mencapai alam inti dewa. Membeli pedang kedua benar-benar membuang-buang uang, apalagi untuk sesuatu yang akan segera menjadi tidak berguna baginya.
Namun, aku butuh senjata cadangan untuk misi ini. Jika senjataku rusak, aku mungkin akan mati. Hanya menabung uang tanpa menggunakannya saat dibutuhkan adalah tindakan bodoh, pikirnya sambil mengangguk saat membayar senjata itu. Aku akan mendapatkan cukup uang selama misi ini. Namun, begitu dia berbalik, tiba-tiba dia merasa lapar karena perutnya berbunyi. Kenapa aku tiba-tiba lapar? Gah! Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah, memegangi perutnya yang berbunyi keroncongan. Seolah-olah ia belum makan selama sebulan karena rasa laparnya terus memburuk. Aku perlu makan sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan makanan dari cincin penyimpanannya dan melahapnya dengan cepat, karena tidak tahan lagi dengan rasa lapar. Sayangnya, meskipun dia makan sampai perutnya terasa seperti meledak, rasa laparnya belum juga terpuaskan. Rasa laparnya hanya berkurang selama beberapa menit sebelum kembali memburuk dengan cepat. Bukan hanya itu. Rasanya jika dia tidak segera makan, perutnya sendiri akan melahapnya. Sial! Apa yang terjadi padaku? Teriak remaja itu panik ketika ia berhenti, terkejut melihat tatapan pemilik toko yang menatapnya seolah-olah ia adalah sepotong makanan lezat. Namun, bahkan belum sedetik pun ia tersentak sebagai respons. Lagi pula, tatapan yang diarahkan remaja itu kepadanya bahkan lebih buruk daripada tatapannya sendiri, seperti hiena yang tak mau melepaskan daging yang sudah hancur sekalipun, bahkan yang sudah membusuk, menunjukkan keserakahan yang tak berujung. Bam! Tidak diketahui siapa yang menyerang duluan. Namun, remaja itu terengah-engah, menatap mayat pemilik toko yang berlumuran darah di hadapannya. Sebagian darahnya menetes ke pakaiannya, membentuk noda. Meskipun begitu, remaja itu tampaknya tidak keberatan karena ia merasa mayat di hadapannya sangatlah rapuh. Perlahan, ia mulai kehilangan akal sehat. Tidak. Aku tidak cukup biadab untuk memakan seseorang mentah-mentah. Teriaknya, menghembuskan api untuk memanggang mayat di hadapannya saat ia berubah menjadi wujud binatang iblisnya, berpikir bahwa setidaknya ia akan sanggup memakan seseorang seperti ini. Meneguk. Dia memakan pemilik toko itu, menghela napas lega ketika rasa laparnya terpuaskan, akhirnya. Sayangnya, belum sampai 2 menit berlalu ketika rasa laparnya kembali menyerang. Dan kali ini, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Akal sehatnya juga lebih terpengaruh kali ini, menyebabkan dia menghembuskan semburan api, membunuh banyak orang di jalan. Mereka juga saling membidik satu sama lain ketika mereka terbunuh. Binatang iblis itu melahap semuanya, akhirnya menghela napas lega. Tetapi tidak lebih dari 10 menit kemudian, rasa laparnya menjadi semakin parah. Dan kali ini, dia tidak mampu menekannya lagi, kehilangan akal sehat saat naluri dagingnya yang lapar mengambil alih, menyebabkannya menargetkan setiap makhluk hidup yang ada di dekatnya. Namun, bukan hanya dia yang terpengaruh. Semua orang di kotanya mengalami hal yang sama. Awalnya mereka menahan diri. Tetapi begitu seseorang dengan kemauan yang lemah menyerah, mereka membunuh pihak lain untuk menyelamatkan diri. Setelah menatap mayat di hadapan mereka, akhirnya mereka menyerah. Setelah itu, terjadilah lingkaran setan di mana keraguan mereka perlahan menghilang seiring mereka semakin menyerah pada rasa lapar. Selain itu, aroma buah-buahan menyebar ke seluruh kota, semakin mempercepat hilangnya kemampuan berpikir rasional orang-orang. Ayah! Ayah! Hentikan! Ayah! Teriak seorang makhluk abadi dengan cemas saat melihat ayahnya bertingkah sama seperti orang lain. Setelah melihat ayahnya tak sadarkan diri, ia menggunakan kemampuan ilahi untuk membuatnya pingsan. Sambil mengangkat ayahnya, sang abadi mulai terbang menjauh dari kota. Ada yang salah dengan kota ini. Aku harus keluar dari tempat ini dulu. Dia dengan cepat melarikan diri sambil menggendong ayahnya, mengamati jalanan yang dipenuhi para kultivator yang saling melompati satu sama lain, melahap mereka seperti zombie yang rakus. Mereka tampaknya telah kehilangan semua akal sehat. Sang abadi mendengus ketakutan dan kebingungan, menatap sosok ayahnya yang tak sadarkan diri. Semoga kau selamat. Benar, dokter terhebat pasti ada di dekat sini. Asalkan aku menemukannya, aku bisa menyembuhkan ayahku. Dengan pikiran seperti itu, makhluk abadi itu melesat menembus langit, melaju menuju lokasi tertentu di pinggiran kota. Lapar. Tiba-tiba, ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, ambruk ke tanah karena kelaparan yang ekstrim. Apa yang terjadi padaku? Ia diliputi oleh dorongan makan yang tak terkendali, sesuatu yang tidak berkurang apapun yang dilakukannya. Melukai diri sendiri, minum pil, makan, apapun yang dilakukannya, rasa laparnya terus meningkat. Perlahan, kilauan di matanya menghilang saat ekspresi birahi muncul di wajahnya ketika ia menatap sosok ayahnya di dekatnya. Dan perlahan, tangannya meraih ayahnya. Kumohon hentikan. Aku temanmu. Teriak seorang kultivator ketika teman seumur hidupnya, seseorang yang telah menemaninya dalam banyak pertempuran, kini mengincar lehernya dengan kebutaan yang tak terkendali. Grur. Saat kultivator itu terus menghindari serangan, matanya perlahan menjadi berat. Akhirnya, dia pun kehilangan semua kesadarannya, melompat ke arah temannya yang menyerang.
Kedua sahabat karib itu kini telah menjadi sepasang zombie tanpa akal sehat yang saling mencabik-cabik. Situasi yang lebih tragis terjadi di mana-mana ketika gerombolan orang saling menyerbu. Tanpa akal sehat, kehilangan jati diri mereka yang semula, melahap segala sesuatu yang ada di jalan mereka. Zombie. Dan di antara mereka ada zombie terbang, kultivator yang telah kehilangan akal sehatnya. Semua kultivator alam setengah dewa telah jatuh di bawah pengaruhnya. Para kultivator alam ujian dewa nyaris tidak mampu bertahan, tetapi kewarasan mereka perlahan-lahan menurun. Situasi itu tiba-tiba muncul di puluhan ribu kota, membuat semua orang khawatir. Dan di kota-kota yang relatif lebih bersih, para petani entah bagaimana berhasil membunuh para zombie. Namun perlahan, setelah beberapa waktu berlalu, semakin banyak zombie muncul. Bahkan setelah mereka dibunuh, semakin banyak zombie yang terus bermunculan. Berdiri di tempat yang tersembunyi, Krune mengangkat tangannya, menunjuk ke langit. Kau telah memusnahkan ras kakak perempuanku sekali, hampir berhasil melakukan hal yang sama pada para wisep juga, dan kekejaman tak terhitung lainnya yang telah dilakukan atas nama menara penghapusan. Dan hari ini, kau akan menghadapi murkaku. Pembalasan dari alam kun. Dan lahirnya menara tertawa. Krune tersenyum sambil menjentikkan jarinya. Sialan, apa yang terjadi? Seorang immortal sendirian berteriak kaget, setelah bergabung dengan sekelompok kultivator alam ujian dewa dengan harapan menemukan solusi dengan memutar otak bersama-sama. Namun tiba-tiba, bibirnya melengkung membentuk senyum yang jelas saat dia membuka mulutnya. Pita suaranya bergerak naik turun perlahan, disertai dengan suara-suara cekikikan yang menggema darinya, yang segera meningkat nadanya menjadi tawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Kejayaan bagi menara tertawa. Seketika itu juga, energi ilahinya mulai mengalir terbalik saat meridiannya menyempit kedantiannya, menyedot tubuhnya ke dalam pusaran kecil yang berputar cepat, memampatkan dirinya menjadi sebuah titik. Semua ini terjadi dalam sekejap, diikuti oleh ledakan yang menggema. Ledakan. Ledakan itu dengan cepat membunuh semua makhluk abadi di sekitarnya. Hampir tidak ada yang selamat, dengan beberapa orang yang beruntung atau, dalam hal ini, beberapa orang yang tidak beruntung, segera kehilangan kewarasannya. Boom, boom. Para kultivator dan makhluk abadi yang masih hidup, entah kehilangan akal sehat atau meledak satu demi satu. Tiba-tiba, jika seseorang memandang alam Mong dari ketinggian di langit, mereka akan melihat jutaan titik terang tempat terjadinya ledakan. Tingkat pembalasan yang tidak seperti yang lain, dengan tingkat ketegasan dan kekejaman yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan semua orang tanpa pandang bulu. Kemarahan sesosok hantu. Raja Dewa baru saja tiba di tempat pertemuannya ketika putranya, Mondu Badak, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hidup menara tertawa. Ledakan. Raja Dewa menatap langsung ke dalam ledakan yang menyelimutinya, menatap tepat ke lautan api yang menyala-nyala dan panas yang mengerikan. Namun, dia menatap langsung ke dalamnya, berjalan menuju pusatnya, ekspresinya menunjukkan kemarahan karena dia bahkan tidak sedikit pun terpengaruh oleh ledakan itu. Dia mengepalkan tangannya, menyebabkan ledakan itu mereda saat dia menatap dingin ke arah roh alam Mong, mengamati bahwa roh itu saat ini tergeletak di tanah, mendengus seperti sedang sakit perut. Itu belum semuanya. Tiba-tiba, sebagian kecil tubuhnya menghitam sebelum hancur berkeping-keping. Jadi, inilah rencana mereka. Segala sesuatu yang lain hanyalah pengalihan perhatian belaka. Dia mendengus, menjentikkan jarinya, dan seketika itu juga, penghalang muncul di sekitar setiap zombie di alam Mong, menyegel mereka. Dia tidak ingin mereka merusak alam Mong lebih jauh lagi. Namun sebagai respons atas tindakannya, Krune hanya tersenyum, menjentikkan jarinya dan semakin banyak kultivator yang terpengaruh oleh hukum kelaparan berubah menjadi zombie. Terlebih lagi, mereka telah menyebarkan aroma mereka kemana-mana. Sudah terlambat untuk berpikir bahwa hanya dengan menyegel para zombie saja sudah cukup. Raja Dewa terkejut melihat semakin banyak zombie mulai muncul di seluruh alam Mong. Dia melambaikan tangannya, memanggil seorang immortal yang terpengaruh, memeriksa tubuhnya sebelum mengerutkan kening. Tidak ada jejak unsur asing di sini. Kemudian, dengan terkejut ia bertanya lebih lanjut, bergumam, apakah ini hukum alam Mong? Tidak, tidak ada hukum seperti itu. Tapi entah bagaimana, mereka menyamarkannya sehingga menjadi hukum kita. Gumamnya. Tentu saja, itu karena Krune tidak pernah menyerang mereka secara langsung dengan kemampuannya. Dia pertama-tama mencuri sebagian kekuatan targetnya dan mengembalikannya ke sumbernya sambil mempengaruhinya dengan hukum kelaparannya. Dan begitu kembali ke inangnya, ini akan membusuk karena hukum kelaparan akan berakar dalam inkarnasi spiritualnya. Tidak peduli makhluk apapun itu, selama itu adalah makhluk berwujud fisik, ia akan merasakan lapar. Tentu saja, para makhluk abadi tidak perlu makan. Tetapi, bukan berarti konsep kelaparan tidak ada dalam diri mereka. Tentu saja, konsep itu ada. Dan disinilah hukum kelaparan berakar, alasan mengapa hingga saat ini tidak ada yang berhasil menyadarinya. Mereka hanya akan merasa seperti sedang lapar.
Dan karena manusia makan saat lapar dan makhluk abadi tidak lagi merasakan lapar, tidak ada yang menyadarinya, sehingga rasa lapar itu secara bertahap semakin membesar. Itu hampir seperti virus, tetapi jauh lebih mematikan. Itu bukanlah entitas atau organisme. Itu hanyalah sebuah konsep. Konsep kelaparan. Itulah hukum kelaparan, hukum asli Krune. Tuka Enketon tiba-tiba muncul di hadapan Raja Dewa, berbicara dengan gugup, ini adalah kemampuan eksklusif juara alam kun. Henfa El Talon mengatakan hanya Krune yang memiliki kemampuan ini. Tapi ini. Henfa El Talon sudah disegel, kan? Raja Dewa mengerutkan kening sebagai jawaban. Di mana dia sekarang? Tuka Enketon buru-buru memimpin Raja Dewa melewati alam Mong menuju spiral kacau tempat sub alam disegel, tiba-tiba berteriak kaget, sub alam yang disegel. Di mana letaknya? Butuh waktu bagi mereka untuk menyadarinya. Krune tertawa, karena ia mampu merasakan tindakan mereka melalui hukum kelaparan. Tentu saja, ia jelas mengetahui posisi Henfa El Talon, karena telah menyampaikannya ke alam Gark yang membebaskannya dan melepaskannya di alam Mong. Dan sekarang, dewa yang jatuh ke tanganku telah dibebaskan di alammu. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Raja Dewa? Krune membersihkan pakaiannya sambil menatap pintu masuk alam rahasia yang terbuka di hadapannya. Baiklah, semua persiapanku sudah selesai, pikir Gegrafikan, berbicara melalui jiwa kun, memberitahu Sterlena. Aku siap. Baiklah, kami juga sudah siap di sini, jawab Sterlena. Baiklah. Gegrafikan mengangguk dan mengerahkan energi ilahinya. Seorang kultivator dengan rambut coklat kehijauan menyerupai daun musim gugur yang berguguran terbang di udara, setelah menyelesaikan latihannya hari itu. Saat ini kekuatannya berada di alam ujian dewa, salah satu kandidat yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa di masa depan. Ia sampai di rumahnya, memasuki ruang tamu ketika tiba-tiba, ia jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Inkarnasi spiritualnya bersinar saat salah satu hukumnya muncul, berubah menjadi sosok Gegrafikan. Dia memejamkan matanya, merasakan fragmen hukum yang telah dia tinggalkan di seluruh alam bawah, perlahan-lahan menyebabkan fragmen-fragmen itu berdengung sebagai respons, menyinkronkan diri satu sama lain. Saat semuanya siap, dia tersenyum dan berkata, sudah waktunya alam semesta yang lebih besar mengetahui kedatangan ras terkuat. Absurd surgawi. Gegrafikan mengambil wujud binatang iblisnya, berubah menjadi makhluk surgawi abnormal, dan seketika itu juga tubuhnya bersinar dengan hukum yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan semua fragmen hukum aktif. Apa-apaan? Sialan, ada apa lagi sekarang? Kedua dewa dari alam bawah itu bereaksi secara spontan, bergegas menghampirinya ketika tiba-tiba, mereka terkejut karena kehilangan kekuatan sesaat. Mengaum. Diikuti oleh raungan khas spirit aberran, dia melepaskan kemampuan andalannya. Proyektil hukum. Proyektil-proyektil itu menghantam langit dan bumi alam bawahan, seketika mengubahnya menjadi alam kun. Perubahan bentuk yang cepat itu langsung menyebabkan semua kultivator di sini kehilangan kekuatan, termasuk para dewa. Butuh beberapa detik sebelum mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Namun saat itu, Gegrafikan telah menyelesaikan tugasnya, mengubah tempat itu menjadi alam kun, memisahkannya dari alam Mong, dan melepaskan diri dari kendali roh alam Mong. Kemudian, ia membangkitkan fondasi alam bawahan ketika sebuah portal muncul. Ini adalah pintu masuk ke alam Mong. Selain itu, puluhan portal lain muncul di sisi seberang, masing-masing mengarah ke alam yang berbeda. Kali kecil, apakah kau sudah siap? Setelah selesai berbincang dengan Gegrafikan, Sterlena bertanya pada hukum malapetaka, sambil menatap sinar cahaya yang riang di hadapannya. Tentu saja. Jawab kali kecil dengan gembira. Akhirnya aku membalas dendam pada bajingan-bajingan itu. Ah! Rasanya menyenangkan. Lalu dia melihat sekeliling, menatap badai spasial dahsyat di mana-mana. Badai itu hanya menghindari gelembung kecil tempat dia berada. Hal ini tercapai berkat hukum malapetaka yang dimilikinya. Dia telah menghitung dan menentukan lokasi yang aman sejak lama, setelah menciptakan lusinan terowongan spasial. Terowongan spasial belum dibuat, tetapi semua persiapan yang dibutuhkan untuk membangunnya telah selesai. Saat ini, dia sedang menunggu sinyal dari Gegrafikan, karena lokasinya memungkinkan dia untuk segera mencapai alam bawah dengan bantuan Little Kali. Sekarang juga. Saat menyadari adanya perubahan, Sterlena berteriak ketika Little Kali melepaskan kekuatannya, seketika menciptakan puluhan badai spasial yang stabil, menghubungkan berbagai alam ke alam bawah. Ayo pergi. Teriak Kali kecil, lalu membawa Sterlena ke alam bawah dan keduanya melepaskan kemampuan mereka secara bersamaan. Proses terraforming Gegrafikan dengan cepat mengubah fondasi sub alam ketika Sterlena mendengus, menarik dengan sekuat tenaga saat badai spasial di luar bergemuruh. Tiba-tiba, terpengaruh oleh hukum malapetaka, mereka bergerak ke arahnya saat dia menggunakan sifat bawaan rasnya untuk dengan cepat menyerap energi dari badai spasial, mengubahnya menjadi energi ilahi yang dengan cepat dia dorong ke arah Gegrafikan.
Sebagai balasannya, Gegrafikan menggabungkan seluruh energi ilahi ke dalam alam bawah, menggunakan proses terraforming sebagai kesempatan, dan dengan cepat membangun fondasinya hingga mencapai puncak. Meneguk. Kedua dewa alam Mong menelan ludah dengan gugup, gagal bereaksi saat mereka menatap kosong badai spasial yang telah menyerbu alam bawahan, dipenuhi dengan ledakan mengerikan, petir, korosif, dan sebagainya. Kekuatan itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Sterlena sebenarnya mengendalikan badai spasial ini. Namun, dia hanya berada di alam ujian dewa. Jadi, mustahil baginya untuk benar-benar menarik badai sebesar itu. Tapi, ada cara untuk mengatasinya. Dia telah menyerap sebagian dari hukum malapetaka. Jadi, ketika dia mengaktifkan hukum malapetaka untuk mengendalikan badai spasial, Little Kali meresap ke dalam dirinya, memperkuat kekuatannya secara instan hingga mencapai tingkat para dewa, memberinya kendali yang cukup untuk memfasilitasi proses ini. Dan berkat kemampuan bawaan rasnya untuk mengendalikan energi ilahi, dia mampu mengubah energi dalam badai spasial menjadi energi ilahi. Itulah cara roh sejati mengubah serangan menjadi energi ilahi. Krune. Setelah persiapan selesai, Sterlena berteriak saat menatap sosok yang berdiri di alam Mong, menatap alam bawahan dari portal. Setelah teriakannya, Krune memasuki alam bawah, menyeringai saat energi yang disedot dari badai spasial langsung meningkat magnitudonya. Hukum kelaparan. Krune memejamkan matanya, memfokuskan perhatiannya pada banyaknya hukum kelaparan yang tersebar di seluruh alam Mong. Hukum itu telah menyebar hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, hukum itu tidak akan bisa menyebar lagi, karena para dewa alam Mong dan Raja Dewa telah mengambil tindakan. Mereka sudah mengisolasi semua orang dan area yang terinfeksi, dan sudah merancang rencana untuk menanggulanginya. Raja Dewa sudah lama mengetahuinya. Adapun Henfael Talon, dia saat ini berada di hadapan Raja Dewa, dalam keadaan tersegel. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Dan di dalam dirinya terdapat sejumlah besar hukum kelaparan, yang paling murni dari jenisnya karena telah membusuk paling lama, dan itu pun berada di dalam diri seorang dewa. Setelah melacak semua jejak hukum kelaparan, Krune mengepalkan tangannya dan menariknya ke arahnya. Telan. Ah! Tiba-tiba, Henfael Talon tampak kembali sadar saat ia berteriak putus asa. Namun dalam sekejap, hukum kelaparan di tubuhnya melahap hukum eksklusifnya, dengan cepat meningkatkan kualitasnya hingga setara dengan hukum alam Mong yang cukup berkembang. Kia! Kuk! Gah! Jeritan menggema di seluruh alam Mong saat semua zombie menderita kesakitan karena isi perut mereka dimakan habis. Hukum kelaparan dengan cepat melahap mereka dengan menggunakan rasa lapar yang membusuk dan membesar di dalam diri mereka sejak awal, melahap semuanya sebelum menghilang. Seketika itu, jumlah hukum kelaparan berlipat ganda ratusan kali di alam Mong sebelum semua jejaknya lenyap. Untuk sesaat, alam Mong tampak bebas dari segala masalah. Sebaliknya, Krune tersenyum, menatap bola raksasa yang terbentuk di hadapannya, sambil bergumam, memadatkan. Bersambung.